Apa dampak harapan pada kenyataan? Lantas, apa iya kita perlu mengembangkan pikiran positif? Lalu, bagaimana pikiran yang positif berdampak pada perilaku orang lain? Kali ini, kamu akan diajak melihat bagaimana cara pandang pemimpin yang positif bisa berdampak terhadap orang-orang yang mereka pimpin. Pada tahun 1968, psikolog Robert Rosenthal, profesor dari University of California bersama rekannya Leonard Jacobson, seorang kepala sekolah dasar, melakukan penelitian dan eksperimen pada guru-guru di sebuah sekolah dasar. Eksperimen ini dilakukan untuk melihat bagaimana harapan dan keyakinan seorang guru atau pengajar dapat membentuk realitas dan kenyataan pada prestasi belajar siswa-siswanya. Eksperimen ini dimulai dengan memberitahu guru-guru di sekolah dasar tersebut bahwa sejumlah siswa yang mereka didik ternyata memiliki potensi intelektual yang luar biasa. Mereka diprediksi akan mencapai prestasi akademik yang tinggi dalam waktu dekat. Sehingga informasi ini kemudian mempengaruhi cara guru-guru melakukan pembelajaran dan berinteraksi dengan siswa-siswa mereka. Benar saja, dalam beberapa bulan, siswa-siswa yang dianggap memiliki potensi yang tinggi ini menunjukkan peningkatan prestasi akademik yang signifikan. Sebenarnya siswa-siswa ini bukanlah siswa yang cerdas. Mereka dipilih secara acak. Lantas, apa yang membuat prestasi akademik mereka meningkat secara signifikan? Prestasi belajar mereka meningkat pesat karena adanya perbedaan perilaku guru-guru mereka dalam mengajar, yang berubah karena adanya informasi yang disampaikan oleh Profesor Rosenthal kepada mereka. Sehingga kemudian para guru-guru ini memiliki harapan dan keyakinan yang berbeda terhadap siswa-siswa mereka. Mereka meyakini siswa mereka adalah siswa yang pintar. Mereka mengubah cara mereka dalam mengajar. Mereka lebih bersemangat dalam membimbing siswa-siswa mereka. Sehingga akhirnya para siswa ini pun lebih bersemangat dalam belajar dan mencapai prestasi belajar yang jauh lebih tinggi. Studi ini merupakan bukti yang kuat akan pentingnya memiliki harapan dan keyakinan yang positif dalam membentuk prestasi ataupun kinerja individu lainnya. Fenomena inilah yang kemudian dikenal dengan nama Rosenthal Effect atau Pygmalion Effect. Pygmalion adalah sebuah kisah legendaris dari mitologi Yunani yang menceritakan tentang seseorang pematung yang bernama Pygmalion. Pygmalion tinggal di Pulau Kiprus. Dia sangat terampil dalam seni ukir patung. Meskipun Pygmalion sangat terampil dalam bidang seni dan artistik, kehidupan cinta Pygmalion tidaklah begitu indah. Sampai sekarang, dia masih menjomblo dan kesepian. Oleh karena itu, Pygmalion kemudian menciptakan sebuah patung perempuan yang sangat indah dan sempurna kecantikannya. Patung ini ia beri nama Galatea. Keindahan dan kecantikan Galatea membuat Pygmalion menjadi terpesona oleh karya seninya sendiri itu. Sehingga ia pun berdoa untuk memiliki kekasih seperti patung yang dibuatnya tersebut. Saat Pygmalion mengungkapkan doanya di kuil Aphrodite, sang dewi cinta pun tersentuh hatinya. Ia pun mengeluarkan kekuatannya untuk menghidupkan patung tersebut. Sehingga patung Galatea menjadi manusia sejati dan hidup berbahagia bersama dengan Pygmalion. Kisah Pygmalion ini tidak hanya menceritakan tentang pentingnya totalitas dalam berkarya, tetapi juga menceritakan tentang kekuatan doa dan harapan. Doa dan harapan yang indah yang membuat kita melakukan upaya dan kerja keras yang luar biasa, sehingga akhirnya keajaiban pun hadir dalam kehidupan kita.
Dampak dari eksperimen Rosenthal ataupun Pygmalion Effect tidak terbatas pada dunia pendidikan saja. Eksperimen serupa dilakukan di berbagai konteks termasuk dunia kerja dan kehidupan pribadi. Hasilnya mengkonfirmasi bahwa harapan yang positif dari atasan ataupun rekan kerja dapat memberikan dorongan tambahan kepada individu untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, harapan atau keyakinan yang negatif dapat menjadi hambatan yang besar, membangun keyakinan diri yang keliru dan akhirnya menghambat potensi seseorang. Cara seseorang memimpin memperlakukan bawahannya dipengaruhi oleh harapan dan keyakinan mereka terhadap anggota timnya. Jika harapan dan keyakinan pemimpin tinggi, pemimpin akan bersemangat dalam melakukan briefing, melakukan coaching, melakukan one-on-one, sehingga produktivitas tim akan membaik. Sebaliknya, jika harapan dan keyakinan pemimpin rendah, pemimpin akan melakukan briefing dengan seadanya, melakukan coaching dengan seperlunya, jarang memberikan umpan balik, dan pada akhirnya produktivitas tim pun akan memburuk. James Sweeney, seorang profesor pengajar manajemen industri dan psikiatri di Universitas Tulane, percaya bahwa dia dapat mengajar orang yang berpendidikan tidak terlalu tinggi untuk menjadi operator komputer yang terampil. George Johnson, seorang petugas kebersihan di universitas tersebut, dipilih oleh Profesor Sweeney untuk membuktikan teori dan keyakinan Profesor Sweeney mengalokasikan waktunya untuk membimbing Johnson belajar tentang komputer setelah jam kerjanya selesai. Sayangnya, ide ini tidak berjalan mulus. Pihak pimpinan di universitas berpendapat bahwa seseorang perlu memiliki nilai IQ tertentu untuk dapat menjadi operator komputer yang terampil. Dan sayangnya, Johnson tidak berhasil mencapai persyaratan nilai minimal tersebut. Sehingga pihak kampus pun meminta Profesor Sweeney untuk berhenti mengajari petugas kebersihan tersebut. Tetapi Profesor Sweeney bersikukuh dengan pendiriannya. Dia mengancam akan berhenti mengajar di kampus tersebut, kecuali kalau Johnson diizinkan belajar memprogram dan mengoperasikan komputer. Akhirnya, pihak kampus pun mengizinkan Profesor Sweeney untuk membimbing petugas kebersihan tersebut. 6 bulan kemudian ternyata keyakinan Profesor Sweeney terbukti. Johnson, sang petugas kebersihan, tidak lagi mengurus masalah kebersihan, tetapi menjadi petugas di ruangan komputer. Ia kemudian menjadi penanggung jawab di ruang komputer utama di Tulane University, serta bertanggung jawab untuk melatih karyawan-karyawan baru yang akan bekerja di ruangan komputer tersebut. Apa yang menarik dari fenomena ini? Meskipun seseorang tidak memiliki kecerdasan yang cukup baik, tetapi jika dia memiliki pemimpin yang mempercayai dan memiliki keyakinan yang tinggi terhadapnya, maka dia akan lebih optimal dalam mengembangkan potensinya. Johnson mungkin bukan seseorang yang cukup cerdas, tetapi Profesor Sweeney dengan keyakinan yang tinggi terhadap potensi Johnson serta kemampuannya dalam memimpin dan melakukan coaching dengan baik, akhirnya mampu membantu seseorang petugas kebersihan menjadi operator komputer yang bisa diandalkan. Inilah mengapa fenomena ini disebut dengan Sweeney Miracle. Tentunya, fenomena ini juga tidak akan terjadi kalau Johnson, sang petugas kebersihan, tidak memiliki semangat belajar yang tinggi, keyakinan diri yang positif, dan usaha yang tak kenal lelah. Melalui eksperimen Rosenthal, kita belajar bahwa setiap interaksi, setiap perilaku yang dijalankan, setiap kata yang diucapkan, serta setiap harapan yang kita yakini dapat memiliki konsekuensi yang mendalam terhadap kehidupan orang lain. Melalui Profesor Sweeney, kita belajar kemampuan dan keterampilan yang tinggi dari seorang pemimpin.
bisa memberikan perbedaan yang besar sekali terhadap kehidupan orang lain. Jadi, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Pertama, jika Anda adalah seorang pemimpin, milikilah pandangan dan keyakinan yang positif tentang anggota tim Anda. Tantanglah diri kita untuk mengembangkan dan mencari cara-cara yang lebih baik dalam melakukan coaching dan mentoring. Itu akan membantu anggota tim kita untuk mengeluarkan potensi diri mereka dengan lebih optimal. Kedua, jika Anda adalah seorang anggota tim, milikilah pandangan dan keyakinan yang positif tentang pemimpin Anda. Fokuslah untuk meningkatkan kemampuan diri kita. Milikilah keyakinan diri yang lebih positif dan berusahalah dengan semangat, sehingga kita bisa memiliki nilai dan kualitas diri yang lebih baik, sehingga keajaiban akan lebih mudah terjadi. Oke teman-teman, begitulah diskusi kita tentang kekuatan harapan dan keyakinan. Bagaimana kalau menurut teman-teman sekalian,